Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guten Abend kepada semuanya. Oke, kita memasuki pembicaraan kita hari ini adalah kata ganti orang dan kata kerja. Di minggu sebelumnya kita telah membicarakan tentang kata kerja yang tidak beraturan. Oke, pola konjugasinya kita ambil yang dalam rangka waktu sekarang, jadi waktu kini. Ini merupakan bagian ketiga dari 3 video yang ada. Jadi yang belum menonton, melihat, silakan bisa menghubungi atau melihat ke video YouTube channel kami di Deutsch Indonesia WAG untuk melihat yang video bagian 1 maupun video bagian 2. Oke, sekarang kita masuk ke apa saja sih perubahannya, pola konjugasinya. Jadi kalau kita bicara konjugasi adalah pola perubahan bentuk, ya. Pola perubahan bentuk sama dengan yang berakhiran diantaranya adalah beginnen menjadi do begins, ihr begin, bitten, do bittes, ihr bittet, bitten, do bittes, ihr bittet. Ya, jadi polanya sama ESTTNten karena di sini kita berfokus kepada do dan RCS, maka menjadi do begins dan RCS begin. Oke, kita lanjutkan. Bringen, do brings, bring, ya, STT. Denken, do denks, RCS denk. Finden, do findes, RCS finden. Ini sama pola perubahannya dengan yang bentuk yang beraturan. Fliegen, fliegen itu adalah terbang, do flix, RCS flieg. Gehen, berjalan atau pergi, do gehst, RCS geht. Genießen, genießen menikmati, do genießt, RCS genießt. Kemudian kita lihat gewinnen, gewinnen adalah memenangkan, do gewins, RCS gewin. Greifen, greifen mengambil, do greift, RCS greif. Hängen, do hangs, RCS hang. Oke, kita lihat lagi kennen, do kens, RCS ken. Jadi mengenal. Kommen, datang, do comes, RCS kom. Liegen, terletak atau meletakkan, do liegt, RCS liegt. Ya. Nennen, nennen itu menamakan, jadi do nens, RCS nen. Rennen, rennen itu berlari dengan kencang, do rens, RCS ren. Shinen, shinen itu memancarkan, memantulkan, do shines, RCS shine. Ya, ada lagi terakhir adalah schneiden, adalah memotong, do schneides, RCS schneiden. Sedangkan schreiben menulis, do stripes, RCS schreiben. Untuk lebih jelasnya dan ada contoh kalimatnya, silahkan melihat di video kami di minggu-minggu sebelumnya. Oke, karena kita sekarang fokus pada masa kini, selain itu kita juga fokus kepada kata kerja yang beraturan, artinya pola perubahannya juga tidak akan beraturan atau banyak yang pengecualian atau nyeleneh. Ya, kalau yang kata-kata kerja tadi itu kebetulan polanya sama dengan pola yang kata kerja yang beraturan. Namun yang tidak mengikuti atau tidak sesuai, tidak sama dengan kata-kata yang beraturan adalah ini contohnya. 1, huruf A berubah menjadi huruf A umlaut, A menjadi E. Contohnya adalah baken. Baken itu adalah memanggang. Baken do menjadi bags, sedangkan RCS menjadi bag. Ya, karena perubahan dari A menjadi A umlaut. Fahren, pergi, itu juga terjadi perubahan. Fahren menjadi do fairs dan RCS fair. Kemudian fallen, jatuh, jatuh juga mengalami perubahan, yaitu do fairs dan RCS fail. Nah, itu yang
perubahannya tidak beraturan karena ada perubahan dari A menjadi A umlaut atau dibaca N. Kita lihat lagi contohnya A menjadi E. Halten itu berubah menjadi do health, RCS health. Laufen berlari itu berubah menjadi do lauf, RCS life. Ya, raten itu do-nya berubah menjadi rats, RCS menjadi rat. Ya, jadi di sini terlihat bentuknya tidak beraturan. Ada lagi contoh yang A berubah menjadi A umlaut atau E, yaitu slaven, do berubah menjadi slaves, dan RCS menjadi slave. Itu tadi yang tidak beraturan. Contohnya ada perubahan atau orang biasa memanggillah vokal vexel. Vokal vexel terjadi pertukaran vokal dari A menjadi A umlaut. Sekarang kita masuk ke ada juga pola perubahannya adalah huruf B yang ada di stam atau pokok menjadi hilang. Contohnya adalah haben. Nah, haben ini menjadi has untuk do has, RCS, had. Ya. E berubah menjadi I. Jadi di stam atau pokoknya, stam atau pokok tahu ya, intinya begini, kata kerja itu bisa dibilang sebagai infinitif. Infinitif kata kerja itu terbagi menjadi endungen, yaitu en, dan stam atau pokok. Nah, stam ditambah pokok sama dengan infinitif atau kata kerja. Contohnya apa? Arbeit itu stam pokok ditambah dengan en menjadi arbeiten. Nah, arbeiten itu adalah infinitif, stamnya arbeit dan endungnya adalah en. Nah, sekarang pola perubahannya terjadi di stamnya tadi, di pokoknya tadi. Ya, terjadi pertukaran vokal dari E menjadi I. Contohnya apa? Essen. Nah, Essen berubah menjadi do is, RCS is. Seperti itu ya. Fresen berubah menjadi do freeze, RCS freeze. Geben, do gives, RCS give. Gitu ya. Oke, contohnya lagi. Di stamnya huruf E berubah menjadi huruf I. Contohnya apa? Gelten. Gelten itu adalah apa namanya itu infinitif. Untuk pokoknya adalah geld dan endungannya adalah en. Nah, gelten mengalami perubahan bentuk. Ya, dari geld yang stam tadi, E-nya berubah menjadi I. Kelihatan ya? Gelten jadi do gilds, RCS gild. Contoh yang lain, gesehen. Nah, gesehen itu kan geze ditambah dengan endungnya en. Geze, nah itu yang huruf E yang di belakang berubah menjadi I. Gesitz dan gesit. Ya. Kemudian kata helfen. Nah, helfen itu kan help ditambah dengan en. Ya. Helfnya itu adalah stamnya. Stamnya itu mengalami perubahan. Nah, dari huruf E berubah menjadi huruf I. Helfen maka menjadi do hilfs dan RCS hilf. Ya, perubahannya ya. Kita lihat lagi. Nah, ada lagi contoh E berubah menjadi I adalah nemen. Nah, nemen itu apa namanya itu pokoknya atau stamnya adalah name, endungnya adalah en. Nah, dia E-nya yang di name tadi berubah menjadi I, makanya nemen menjadi do names dan RCS name. Oke, ini pengulangan yang minggu yang lalu, bevelen, begitu juga menjadi do befeels, RCS befeel, karena terjadi perubahan dari E menjadi I, E. Kemudian empvelen itu juga berubah menjadi do empfeels dan RCS empfeel. Lesson berubah menjadi do list dan RCS list. O umlaut, O, jadi bukan O tapi E, menjadi A. Können. Können itu adalah infinitif, terdiri dari stamnya kun dan endungnya adalah en. Bagaimana perubahannya? Ishkan. Nah, ishkan ini kan O umlaut menjadi A. Dukan, RCS, kan. Mogen.
Nah, sama juga mogen itu adalah apa namanya infinitif berubah menjadi mag, ich mag, du magst, dan RCS mag. Ada lagi yang tadi kan untuk perubahannya ada di stamnya. Ingat ya, infinitif terdiri dari stam atau pokok ditambah dengan endungen. Nah, kalau yang tadi perubahannya di stam atau pokoknya. Sekarang kita lihat perubahan di endungennya. Nah, endungen atau akhiran, ST dia berubah menjadi T. Contohnya adalah heißen. Nah, heißen itu du heiß, RCS heiß. Oke. Kalau menurut pola ESTT-enten, harusnya kan du itu endungannya adalah ST. Tapi karena di sini polanya tidak beraturan, dia menjadi heiß saja. Jadi hanya menambah T. Du heiß, RCS heiß. Reisen itu adalah merobek, Rise, do, dan Rise, RCS. Sama. Di situ ada penghilangan vokal S. Schließen juga begitu. Du schließ, RCS, schließ. Ya. Oke, kita cepat aja karena ini merupakan pengulangan yang minggu yang lalu. U-umlaut berubah menjadi A. Nah, U-umlaut berubah menjadi A apa saja? Dürfen itu ich menjadi darf, du menjadi darfst, dan RCS menjadi darf. Umlaut menjadi U, sama juga müssen, ini kan dari muse ditambah dengan en. Nah, di stamnya muse itu ada umlaut, ketika dia masuk menjadi ich, umlautnya hilang. Jadi ich muss, du muss, RCS muss. Ya, pola-polanya ya. Oke, itu tadi untuk pelajaran yang minggu yang lalu, sekedar untuk flashback aja. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk pembahasan hari ini ya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian ketiga dari 3 video yang telah dipersiapkan. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui kata ganti orang, jadi ada ich, du, RCS, wir, ihr, sie, huruf besar S-nya adalah Anda ketua. Itu semua adalah kata ganti orang. Mengetahui jenis kata kerja, itu ada yang regelmäßig, ada yang unregelmäßig. Regelmäßig adalah kata kerja yang beraturan. Apakah yang dimaksud beraturan? Yang dimaksud adalah perubahannya, konjugasinya mengikuti suatu pola tertentu. Polanya apa saja? ESTT-N. Oke. Kemudian mengetahui perubahan bentuk pada kata kerja yang tidak beraturan. Tapi fokus kita di sini untuk pada waktu kini ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita juga membahas untuk pada waktu yang lampau. Atau biasa disebut dengan preteritum atau perfect. Sekarang kita hanya fokus di pada waktu kini atau present kalau orang bilang. Oke, sebelum kita memasuki, sekedar pengulangan saja, refreshing saja. Faktor apakah sih yang menentukan perubahan bentuk pada kata kerja? Perubahan bentuk kata kerja bisa dibilang konjugasi ya. Faktor apa saja yang menentukan adanya konjugasi? Yaitu adalah faktor waktu. Nah, waktu kita bedakan di sini menjadi waktu kini yaitu present, waktu lampau preteritum, untuk perfect juga waktu lampau, dan konjungtif untuk pengandian. Nah, sekarang kita berfokus kepada faktor waktu dalam kerangka masa sekarang ini atau masa kini. Jadi present. Setelah kita menguasai present, nanti kita beranjak kepada preteritum, waktu lampau, insya Allah akan lebih mudah. Kemudian selain faktor waktu, faktor apa saja yang menentukan perubahan bentuk kata kerja? Yaitu faktor nominatif atau subjeknya. Subjeknya itu apa saja? Ich, saya, du, kamu, RCS, dia, wir, kami, ihr, kalian, dan si, mereka. Sedangkan si, S-nya dalam huruf besar adalah Anda atau penghormatan kepada orang yang kita bicara. Nah, polanya yang tertentu itu apa saja? Pola yang tertentu memenuhi endungen yaitu ESTT-enten. Kalau ich dia tuh endungennya E, ya. Kan
seperti tadi sudah dijelaskan, infinitif itu terdiri dari stam atau pokok ditambah dengan endungan. Oke, untuk infinitif endungannya pasti en. Nah, en itu ketika dia diletakkan kepada ih sebagai subjeknya, berubah menjadi e saja. En berubah menjadi st ketika subjeknya do, en berubah menjadi t ketika subjeknya rcs, en tetap menjadi en ketika subjeknya adalah wir, en berubah menjadi t ketika subjeknya adalah ir, en tetap en ketika subjeknya adalah si mereka atau si s huruf besar tuan. Jadi estn dan oke, kita masuk lagi melanjutkan untuk yang minggu sebelumnya. Sekarang adalah kata kerjanya swimmen. Nah, swimmen ini adalah infinitif. Sedangkan swim adalah pokok, ya, plus en adalah endungan atau akhiran. Jadi pokok stam tadi swim ditambah dengan endungan en menjadi swimmen. Oke. En endungan akan berubah ketika merujuk kepada subjeknya siapa. Oke, kita lihat pertama subjeknya adalah ih, dia berubah menjadi swimmer. Do swims, cs swim, ya wir swimmen, ir swim, si swimmen. Ternyata perubahannya mengikuti pola estn. Jadi swimmen disebut sebagai kata kerja tidak beraturan, tapi polanya mengikuti yang estn. Terus timbul pertanyaan, kalau polanya estn kenapa dibilang unregelmäßig atau tidak beraturan? Karena kita belum melihat ke masa lampaunya. Oke, sementara dicerna seperti ini dulu, kata kerja yang tidak beraturan, tapi polanya pola perubahan bentuk dari kata kerja mengikuti yang beraturan, estn. Ya, ich schwimme, du swims, swim. Contoh kalimatnya adalah saya tidak berenang hari ini. Ich schwimme heute nicht. Ya, saya tidak berenang hari ini. Kemudian ada lagi kata kerja sehen. Nah, sehen itu stamnya pokoknya adalah c, endungannya akhirannya adalah en. Jadi ketika subjeknya adalah ich sehe. Du siehst, sieht. Nah, kelihatan ya. Di sehen atas stamnya pokoknya adalah SEH. Ketika dia pada do dan pada RCS itu berubah menjadi IE E-nya tadi. Jadi do sis, sit. Ini untuk memudahkan bagaimana perubahan bentuknya dapat dijelaskan ya. Do sis, RCS, sit. Kemudian contoh kalimatnya melihat tadi ya, she sit of the uhr. Jadi dia melihat kepada jam tangannya. She sit of the uhr. Kemudian sein terdiri dari sai dan en. Nah ini yang perubahannya sangat drastis. Ich dia berubah menjadi bin, du menjadi bis, rcs menjadi is, wir menjadi sin, ir sin dan si sin ya. Ich bin, du bist, ist, RCS ist, wir sind, ihr sind, sie sind. Contohnya, saya adalah Sas, makanya saya bilang ich bin Sas. Mein Name ist Sas, bisa juga dibilang ich bin Sas, begitu ya. Oke, kita beranjak kepada singen. Nah, singen itu adalah menyanyi. Singen, stam atau pokoknya adalah sing, ditambah dengan endungannya adalah en. Jadi singen. Bagaimana perubahan bentuk kata kerjanya? Ketika subjeknya adalah ich, dia menjadi singe. Do, sings, RCS, sing. Ya. Jadi do sama r terlihat bahwa polanya mengikuti estn. Contoh kalimat adalah dia bernyanyi sangat kencang. Nah, bikin berisik ya, bikin ribut ya. Makanya dibilang sing so loud. Sing so loud. Dia sing bernyanyi, so sangat, loud kencang. Sing so loud. Kalimat selanjutnya sitzen. Sitzen itu adalah duduk. Duduk terdiri dari stamnya sits dan endungannya en. Bagaimana kalau subjeknya ich sitze, du sits, sits. Nah, di dus itu endungannya harusnya ST ya, tapi hanya T. Berarti dia mengalami perubahan bentuk yang tidak beraturan. Ich sitze, du sitzt, sits.
Contoh kalimatnya adalah dia duduk di atas sofa. Dia itu adalah duduk sits di atas sofa, auf dem Sofa. Ya, sits auf dem Sofa. Oke. Kata selanjutnya sollen. Sollen itu stamnya terdiri dari sol ditambah dengan indungnya adalah en. Ya. Ketika subjeknya ich soll, du sollst, soll. Nah, di sini juga tidak beraturan ya. ESTT enten padahal ich-nya itu sol. RCS juga sol tanpa mendapatkan endungan atau akhiran. Contoh kalimatnya adalah kamu hendaknya pulang ke rumah. Du sollst nach Hause gehen. Du kamu sollst hendaknya nach Hause gehen pulang ke rumah. Sprechen. Sprechen ini adalah dari sprech ditambah dengan en. Oke, sprechen. Subjeknya ich, dia menjadi spreche. Du sprichst. Nah, di sini stamnya kan sprech. Itu e-nya berubah menjadi i, terjadi pergantian vokal dari e menjadi i, yaitu du sprichst, sprichst. Ya. Contoh kalimatnya adalah saya berbicara dengan kamu. Ich spreche mit dir. Saya spreche berbicara mit dengan dir kamu. Ich spreche mit dir. Springen, contoh kalimat selanjutnya. Stamnya adalah spring, ditambah dengan indungnya adalah en, springen. Bagaimana pola perubahan bentuknya atau konjugasinya? Ich springe, du springst, RCS spring. Sama ya, ESTTN, dan mudah saja. Contoh kalimatnya, anak-anak melompat di atas tempat tidur. Anak-anak di kinder melompat springen di atas tempat tidur, auf dem Bett. Ya, di kinder anak-anak springen melompat auf dem Bett di atas tempat tidur. Kemudian kata selanjutnya stehen, terdiri dari stamnya adalah stay ditambah dengan indungnya en. Bagaimana perubahannya? Ich stehe, du stehst, steht, sama ya, ESTTN. Contoh kalimatnya adalah dia berdiri di depan pintu. Jadi steht vor der Tür. Dia steht berdiri vor der Tür di depan pintu. Steht vor der Tür. Ya. Tragen. Tragen itu stam atau pokoknya adalah trag dan akhirannya adalah en. Jadi tragen. Bagaimana pola perubahan bentuk dari kata kerja tragen? Kalau ich dia berubah menjadi trage. Du trägst, trägt. Nah, yang stamnya tadi kan trag, trag. Ketika du dia a-nya itu, vokal a-nya itu berubah menjadi a umlaut atau e. Du trägst, trägt. Nah, ya kelihatan ya pola perubahannya tidak beraturan. Contohnya adalah, contoh kalimatnya adalah kami membawa jaket kami, jaket kepunyaan kami. Jadi wir kami, tragen membawa, unsere kepunyaan kami, jaken, jaket. Jadi kami membawa jaket kepunyaan kami. Treffen kata selanjutnya terdiri dari stamnya adalah treff, endunginnya adalah en. Nah, bagaimana pola konjugasinya? Ich lerne, du lernst, sie es lernt. Sama ya, ESTT enten, mudah saja. Contoh kalimatnya adalah saya berjumpa ibumu. Ich treffe, maaf itu typo, harusnya treffe. Ich treffe deine Mutter. Saya berjumpa ibumu. Trinken. Nah, trinken terdiri dari stamnya adalah tring, endungnya adalah en. Trinken. Nah, bagaimana pola konjugasinya? Ketika ich dia menjadi trinke, du trinkst, trink. Ya, wir trinken, ihr trink, sie trinken. Jadi polanya mengikuti yang beraturan ESTTN. Dan contohnya kalimatnya adalah dia minum bir, trink. Jadi itu dia, trink, minum, das Bier, trink das Bier. Dia minum bir.
Contoh selanjutnya tun terdiri dari tu ditambah dengan en ya. Stamnya adalah tu, endungannya adalah en. Bagaimana pola konjugasinya? Konjugasi ingat ya, kalau saya bilang konjugasi adalah pola perubahan kata kerjanya. Ketika subjeknya ih dia menjadi tue. Ketika du, tus, rcs, tut. Nah itu ya, estn. Oke. Contoh kalimatnya, saya suka bernyanyi. Singen tue ich gerne. Jadi saya suka bernyanyi. Oke, ini dibalik saja. Ich itu adalah saya, tue adalah melakukan, singen adalah menyanyi. Jadi saya suka bernyanyi. Sukanya itu adalah gerne. Kata kerja yang lainnya adalah vergessen. Terdiri dari verges ditambah dengan en. Jadi vergessen. Bagaimana pola konjugasinya? Ketika ich dia verges. Du vergis, vergis. Nah, di sini terlihat lagi terjadi perubahan vokal pada stam ya, pada pokoknya dari e menjadi i, dari verges menjadi vergis. Baru ad endungannya akhirannya adalah t. Oke, ich vergesse, du vergis, vergis. Contoh kalimatnya adalah saya lupa akan namanya, saya lupa namanya. Saya ich lupa vergesse, namanya seinen Namen ya, ich vergesse seinen Namen. Oke, verlieren. Verlieren adalah kehilangan. Terdiri dari stamnya adalah verlier ditambah dengan endungnya en. Ich verliere, du verliest, verliert. Sama ya, mengikuti aturan yang estn. Contoh kalimatnya adalah saya kehilangan banyak uang. Nah, ich verliere viel Geld. Ich saya verliere kehilangan, viel banyak, Geld uang. Saya kehilangan banyak uang. Contoh selanjutnya verschwinden. Nah, verschwinden artinya menghilang, terdiri dari verschwind ditambah dengan en. Oke. Verschwind tadi adalah pokoknya, ketika ich dia menjadi verschwinde, du verschwindes. Nah, endungannya bukan lagi estn ya, tapi est, et. Nah, itu untuk mempermudah pengucapan karena stamnya pokoknya tadi verschwind, huruf terakhirnya adalah d, sehingga dikasih tambahan e supaya mengucapkannya gampang. Verschwindes, verschwindet. Oke. Bagaimana contoh kalimatnya? Saya menghilang sekarang. Ich verschwinde jetzt. Atau ungkapannya mungkin dia mau pulang ya, saya pulang sekarang. Ich verschwinde jetzt. Saya verschwinde menghilang jetzt sekarang. Ada lagi wachsen. Wachsen adalah tumbuh. Stamnya pokoknya adalah wax dan endungnya adalah en. Kalau ich dia menjadi wachse, du wächst, wächst, ya. Kemudian wirwasen, irwas, siwasen sama. Terjadi perubahan vokal yaitu dari stamnya itu wax, itu kan a berubah menjadi a umlaut atau e. Wachsen menjadi wax, wax. Ya, oke. Contoh kalimatnya tanaman ini tumbuh di mana saja. Diese Pflanzen wächst über. Tanaman ini tumbuh di mana saja. Diese Pflanze tanaman ini, diese Pflanze tanaman ini, wächst tumbuh überall di mana saja. Ya, überall di mana saja. Kemudian ada waschen, dengan waschen tumbuh. Kalau waschen adalah mencuci. Mencuci terdiri dari stamnya pokoknya adalah wash, kemudian endungannya adalah Nah, bagaimana pola perubahannya? Ich wasche, jadi ich wasche, du wächst, wächst. Nah, itu beda ya. Jadi ada apa namanya itu pergantian vokal dari a menjadi a umlaut. Du wächst dan west. Oke, contoh kalimatnya adalah saya mencuci kaos pullover dengan tangan. Ya, den pullover, pullover maksudnya wash, saya mencuci mit der hand dengan tangan. Maksudnya tidak melalui mesin cuci. Den pullover, mit der hand.
Kemudian weisen itu adalah menunjukkan, terdiri dari stamnya adalah weis, endingnya adalah en. Nah, bagaimana pola konjugasinya? Ich weise, oke, endingnya. Du weis, nah di sini s-nya hilang, jadi du weis dan sis weis. Oke. Itu untuk pola konjugasinya. Kita lihat contoh kalimatnya. Saya menunjukkan dia jalan. Saya adalah ich, menunjukkan adalah weise. Dia im dalam hal ini. Dan den Weg adalah jalan. Ich weise im den Weg. Saya menunjukkan dia jalan. Werden. Nah, selanjutnya adalah werden. Terdiri dari stamnya adalah wer dan endingnya adalah en. Werden. Bagaimana pola konjugasinya? Ich werde, jadi werd ditambah dengan endingnya adalah e. Du wirst. Nah, di sini berubah lagi ya. Jadi werdnya tadi, stam pokoknya dari werd berubah menjadi wir. Endingnya st jadi wirst. Sedangkan untuk RCS berubah menjadi WIRD, wird. Makanya kalau seperti ini harus dihafalkan. Tapi kalau yang pola perubahannya mengikuti ESTTN itu lebih cepat untuk menghafalkan. Oke. Contoh kalimatnya adalah sebentar lagi menjadi hujan. Es with but regnen. Es with adalah es with itu mengatakan bahwa hujan. Es with regnen terjadi hujan. But-nya itu adalah segera. Oke, jadi es with but regnen segera sebentar lagi terjadi hujan. Werfen adalah melempar ya, melempar. Terdiri dari stamnya adalah werf dan endingnya adalah en. Ich werfe, nah saya melemparkan. Du wirfst. Nah di sini ya, werfen stamnya memakai werf. Kemudian ketika dia berkonjugasi pada du, e-nya berubah menjadi i. Du wirfst dan wirf. Untuk kalimatnya, dia melemparkan sejauh hampir 5 meter, wirft fast 5 meter wide, kecampur ya. Jadi dia wirft melemparkan sejauh 5 meter, jadi 5 meter wide. Oke. Sekarang kita lihat lagi ada wissen. Nah, wissen itu adalah mengetahui. Wis ditambah dengan en. Oke. Bagaimana pola konjugasinya? Kalau ich menjadi wise, du wise. Nah, di sini kelihatan ya, stamnya kan wis. W-I-S-S. Nah, ketika dia do, wis-nya berubah menjadi W-E-I-S-Z. Ya, atau S-S. Ways. Jadi dari I berubah menjadi E-I. Du wise, wise. Du wise, wise. Contoh kalimatnya adalah saya telah mengetahui itu. Ich weiß das schon. Saya telah mengetahui. Saya ich weiß mengetahui das itu schon. Telah mengetahui. Wollen. Wollen itu terdiri dari mau ingin ya, dari wo ditambah dengan en. Nah, kalau ich menjadi ich will, du willst, will. Ich will, du willst, will. Contoh kalimatnya adalah saya mau pulang ke rumah. Saya ich mau will pulang ke rumah. Pulang itu gehen, ke rumah nach Hause. Ich will nach Hause gehen. Saya mau pulang ke rumah. Ziehen itu menarik, terdiri dari ci ditambah dengan en. Pola konjugasinya ich ziehe, du ziehst, sama ya, Z-I-E-H, endingnya ST, Z-I-E-H, endingnya T, zieht. Jadi mengikuti pola yang beraturan, menghafalkannya mudah. Contoh kalimatnya menarik, ziehen. Ya, di sini belum ada contoh kalimatnya. Menarik, misalkan apa? Saya menarik baju. Ich ziehe die Kleidung, seperti itu. Oke, sudah sampai ke penghujung acara. Jadi Anda telah memahami tentang kata ganti orang, ya, jenis kata kerja, perubahan bentuk kata tak beraturan pada waktu kini, dan ini merupakan bagian ketiga dari ketiga, artinya sudah bagian yang paling akhir. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu?
Aku Nurhai mau nanya. Oh iya Tadi Ibu. tuh ada kata-kata. Aku bicara Spring, dengan. ini Ispraka Midir ini ya Bu ya? Oh, mid dear, maksudnya salah mid dear. Ah, Nah, aku mau nanya yang masalah dealnya itu kan kalau kita punya ihli bedih, kenapa nggak pakai dish tapi dear? Sama kan kata oh, perempuan express her mid dear sama express iya, express her dish iya. beda ya? Ya, jadi apa namanya itu untuk beberapa kata kerja itu selalu diikuti oleh suatu pola preposisi tertentu. Dalam hal ini ispreche mit dir preposisinya adalah mit, ya Bu ya. Nah, mit itu adalah suatu preposisi yang selalu diikuti dengan datif. Oke. Ini kan bentuk asalnya kan do. Nah, ketika dia menjadi datif, dia menjadi dir. Makanya ich spreche mit dir, seperti itu. Beda dengan ich liebe die. Kalau ich liebe die, liebe itu tidak diikuti dengan preposisi. Makanya ich liebe langsung ke akusatif. Sama asalnya dari do. Kalau tadi ketika datif, do berubah menjadi dir. Kalau akusatif, dia berubah menjadi dich. Makanya ich liebe dich. Begitu Bu Nurhan. Berarti subjek kalau misalnya kayak kita bahasa Indonesia subjek kata kerja habis itu datif gitu ya? Datifnya karena ada mit. Datif. Uh-huh. Iya ada mid jadi datif. Jadi dia nggak Betul. mengandung akusatif ya? Oh enggak. Itu nanti ada apa namanya itu kata kerja yang kata kerja yang diikuti dengan preposisi. Dalam hal ini preposisinya kan mit ya Bu ya. Ich spreche mit. Nah, kalau mit selalu diikuti dengan datif, makanya ich spreche mit dir. Oh, megang kuncinya di mid-nya ini ya, berarti ya kayak aus pegang kunci. Berarti apa kalau mid oh gitu. Iya ya. Ya, Oke. kalau aus selalu diikuti dengan datif juga, betul Ibu. Iya. Oke. Oke, paham. Oke. Her. Iya, ada pertanyaan yang lain lagi? Pak Gideon, Pak Irfan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kami tutup. Terima kasih banyak telah bersedia berkunjung kepada Diwak Deutsch Indonesia WAG. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan ke Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Bis bald. Tschüss. Bis bald.